وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Ikhwani fid din, azzanallahu wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Yang mana Allah tabaraka wa taala telah mengajarkan kepada manusia yang sebelumnya mereka tidak tahu apa-apa akan hal tersebut. Dan kewajiban bagi seorang muslim, seorang muslimah adalah senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tiada satu pun dari kita mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita. Beliau adalah suri tauladan kita. Beliau adalah sosok yang kita contoh baik dari segi ibadah, baik segi muamalah, dari segi akhlakul karimah. Yang mana kita memohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azzanallahu wa iyyakum. Kalau kita melihat di zaman sekarang ini banyak terjadi kasus pembulian di mana-mana. Tidak hanya di sekolahan, bahkan di luar sekolahan pun sering kita dapatkan. Sering kita dapati anak-anak terkena imbas dari yang namanya prank dan lain sebagainya. Yang semuanya itu dasar senda gurau semata. Kacamata Islam. Apakah benar itu semuanya? Lantas apa yang menjadi sebab terjadinya itu semuanya? Dan tidak lain tidak bukan adalah pendidikan akhlak, pendidikan karakter Islam, karakter seorang muslim yang akhirnya luput dari pengajaran kita. Orang tua ataupun guru fokus pada pengetahuan mereka. Setelah mereka mengajarkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka selesai sudah hubungan antara orang tua dengan anak ataupun guru dengan santrinya. Terlebih di zaman kita sekarang ini yang sangat luar biasa kondisinya. Covid masih merajalela. Dan kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah segera menghilangkan wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita katakan bahwa permasalahan yang terjadi adalah karena pendidikan agama yang sangat minim yang kita berikan kepada anak-anak didik kita. Ataupun ya, kalau kita melihat pendidikan sekarang melalui video, yang mau nggak mau hanya sekadar mendengar suara sana, melihat gambar yang ada di seberang, selesai sudah pembelajarannya. Beberapa tempo hari yang lalu ketika pergi ke suatu kajian, padahal waktu tersebut sudah menunjukkan maghrib. Yang terjadi di sebuah toko yang sudah tutup, anak-anak sekitaran 10 atau kurang, sekitaran 10 orang. Mereka dalam keadaan duduk sambil HP-nya miring semuanya. Inilah sebuah pemandangan yang sering sekali kita lihat di zaman sekarang ini. Padahal waktu itu sudah mendekati waktu maghrib. Maka ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Disinilah pentingnya bagaimana sebuah tarbiyah. Kita memahami makna apa itu sebenarnya tarbiyatul aulad. Yang dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Dikatakan
ar-rabbu fil asl huwa insya'u syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Beliau katakan makna tarbiyah adalah menjadikan sesuatu halan fahalan, sedikit demi sedikit ila haddit tamam, sampai batas yang sempurna. Maka kalau kita melihat makna dari tarbiyah di sini, ternyata tarbiyah itu tidak hanya sekedar ilqaul ma'lumat, menyampaikan sebuah maklumat, akan tetapi memupuk, mendidik sedikit demi sedikit atau step by step sampai pada sebuah momen atau level yang mana mereka sudah dikatakan sempurna. Beliau katakan, ya, Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan makna tarbiyah demikian. Maka Pak, Bu, kalau kita melihat dari pengertian beliau, seperti halnya sebuah tumbuhan. Tumbuhan kalau seandainya kita mulai dari biji, ya, kemudian kita pupuk, kita berikan air dan lain sebagainya, kita jaga, kita rawat, kemudian tumbuh. Kemudian adanya hama yang lain sebagainya kita hilangkan, kita beri vitamin, maka itulah yang namanya tarbiyah. Sedikit demi sedikit diperhatikan bagaimana perubahan dari tumbuhan tersebut. Maka inilah yang jarang kita lihat dari anak-anak kita. Mereka hanya dibekali dengan yang penting nak kamu lolos, yang penting nak kamu naik level, yang penting nak kamu naik kelas, tanpa memperhatikan bagaimana karakter seorang muslim yang inilah tujuan diciptakannya manusia, yaitu al-ibadatu lillahi subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan tidaklah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan kalau kita mengambil makna ibadah secara global, secara luas, tidak hanya sekedar seorang itu sujud, ruku, tidak hanya seorang itu berhaji ke Baitullah, ternyata makna ibadah sangat-sangat luar biasa luasnya. Seorang berakhlakul karimah dikatakan dia dalam kondisi beribadah. Kenapa? Dia mengikuti contoh-contoh dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia berkata baik, berkata jujur, tidak berdusta, amanah, maka dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terlebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Tidaklah aku diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani Allahu ayyakum. Kalau kita melihat di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, selain pada makna tarbiyah, di sana disebutkan bahwa tarbiyah memiliki makna tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Yaitu membersihkan, mensucikan dari perkara-perkara atau hal-hal yang kotor. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون." Di dalam surah Al-Baqarah ayat 151, silahkan nanti di rumah dibaca lagi. Disitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala mengutus rasulnya, mengutus para rasul, yang mana mereka menyampaikan ayat-ayat yang datang dari Allah Jalla fi'ula. Wa yuzakkikum, membersihkan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'anul Karim, mengajarkan kitab-kitab samawiyah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun,
dan mengajarkan perkara-perkara yang sebelumnya kalian tidak mengetahui perkara tersebut. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam tafsirnya, wa yuzakkihim ay yutahhiruhum min ar-radha'il akhlaq, yaitu membersihkan jiwa-jiwa manusia dari radha'il akhlaq, akhlak-akhlak yang buruk. Wa danasin nufus wa af'alil jahiliyah, dan membersihkan jiwa ini, jiwa-jiwa manusia dari kotoran-kotoran hati dan juga perbuatan-perbuatan jahiliyah. Dan yang paling besar tentunya menghilangkan asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari fase kegelapan menuju fase terang benderang, yaitu ajaran agama Islam. Ini makna tarbiyah yang memiliki makna tazkiyah. Jadi tidak hanya sekadar kita itu memupuk, kita melihat kondisi, ya, memberikan air kalau memang dibutuhkan atau diberikan pupuk, tapi ternyata ada tazkiyah, membersihkan. Kalau tumbuhan tadi saya katakan bahwa kalau ada hama tentu harus dibersihkan. Kita sudah pupuk terus, kita sudah berikan air terus. Akan tetapi tatkala datang sebuah masalah, datang sebuah hama, kalau kita tidak hilangkan, maka bisa jadi tumbuhan tersebut akan rusak. Begitu pula dengan anak-anak kita, ikhwani fillah. Kalau anak-anak kita biarkan, walaupun di rumah, kita ajarkan mereka bagaimana berakhlak mulia, bagaimana bertutur kata yang baik dengan yang lebih tua. Akan tetapi kalau seandainya di luar kita tidak perhatikan, ada sebuah problem, permasalahan yang kita cuek-cuek saja, maka bagaimana kita ingin anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Maka jangan salahkan anak 100%, tapi hendaknya kita coba apa yang menjadi kesalahan dalam pendidikan kita. Apalagi kalau kita melihat sungguh ironis, anak dimasukkan ke pondok pesantren rata-rata sebagai bengkel buat anak mereka. Itu ada kejadian demikian. Merasa nggak mampu, merasa nggak bisa untuk mendidik anak mereka, akhirnya dimasukkanlah ke pondok pesantren. Padahal Islam, kaum muslimin memerlukan, membutuhkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli di dalam ilmu agama. Tidak hanya sekadar sebagai bengkel semata, tapi kita butuh permata-permata orang-orang yang cerdas, yang mana mereka memahami ajaran agama Islam ini. Ini yang terkadang kita mindsetnya sudah berubah. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, kalau kita melihat bagaimana para ulama salafun salih, mereka dalam mendidik anak mereka, disebutkan wa kanu la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilmi illa qad yata'addabu. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidaklah mereka mengeluarkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu kecuali mereka qad yata'addabu, sudah memiliki adab sebelumnya. Bahkan khawatir mereka ketika mereka nyuruh anak-anak, nak, ayo nak, thalabul ilmi nak, tapi akhlak mereka belum tercermin pada diri-diri anak-anak mereka. Berbeda Pak kalau kita melihat di zaman sekarang. Itulah kondisi yang kita rasakan. Maka bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya, kita tahu bahwa Al-Quran sebagai huda, petunjuk bagi manusia. Seluruh petunjuk ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan insyaAllah ta'ala kita akan sedikit membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bagaimana hakikat tarbiyah yang dilakukan oleh para anbiya war rasul. Kita tahu bersama
bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitab beliau bahwa wa idza tabarta al-fasada fil aulad, apabila engkau meneliti, memperhatikan dengan sesama bagaimana rusaknya anak-anak, ra'aita ammatahum min kibalil aba, ternyata disebabkan bukan anak itu sendiri, tapi min kibalil aba, dari orang tua mereka. Inilah yang beliau katakan di dalam kitab beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian bagaimana tarbiyatul aulad yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah tabaraka wa taala telah menyebutkan banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Baik itu umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW, banyak sekali cerita-cerita dan terbiah-terbiah di sana. Maka kita akan melihat salah satunya adalah dari kisahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dikatakan tatkala Ibrahim alaihi salatu wassalam memohon, berdoa kepada Allah Jalla fi'ula agar diberikan anak-anak yang soleh. Inilah doa beliau tatkala belum memiliki anak. Nah, terkadang kita di sini lupa dengan adanya pernikahan, tali pernikahan yang ada sebagian dari kita menginginkan agar menjadi keluarga mawaddah warahmah. Tapi apakah tatkala kita sudah melakukan pernikahan tersebut, kita niatkan agar keluar dari keturunan kita orang-orang yang saleh, yang mana mereka menjadi garda terdepan fi ila'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sedikit melenceng dari kisahnya Ibrahim. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang memiliki 4 anak. Bukan dipersiapkan untuk mereka menjadi orang-orang yang jutawan, bukan dipersiapkan mereka menjadi orang-orang yang miliarder, akan tetapi tatkala mereka jihad fi sabilillah, yang ditanya bukanlah apakah mereka selamat atau tidak, tapi yang ditanyakan adalah apakah mereka sudah mendapatkan mati syahid. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar keluar, lahir dari beliau sallallahu alaihi wasallam anak-anak yang saleh. Sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100, Allah tabaraka wa taala mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, habli minas salihin, berilah anak kepadaku, yang mana anak tersebut adalah anak-anak yang saleh. Dan setelah Allah tabaraka wa taala mengabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, apa yang beliau dapatkan? 2 anak yang menjadi nabi setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu siapa? Ishak dan juga Ismail alaihi wassalam. Dan dari mereka pun para nabi dan juga para rasul. Ya, dan kalau kita melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dzurriyyati Ismail, luar biasa. Ya, karena doa seorang bapak yang soleh. Maka bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu sekalian, sebelum kita memerintahkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sebelum kita memohon kepada Allah agar diberikan anak yang soleh, maka kita berusaha menjadi orang-orang yang soleh terlebih dahulu. Seperti
Nabi kita Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian, dan bagaimana tarbiyahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Nabi Ismail. Sampai-sampai ya, kalau kita letakkan hal tersebut di zaman sekarang, kemungkinan anak kita langsung kabur. Yaitu apa? Tatkala beliau melihat fi manamihi, dalam mimpi beliau diberikan wahyu oleh Allah tabaraka wa taala agar menyembelih siapa? Ismail alaihissalam. Apa yang dikatakan Ismail? Maka Allah tabaraka wa taala menceritakan di dalam ayatnya, falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau seandainya bukan anak yang saleh, pasti anak tersebut sudah mengatakan, Pak, tega banget Pak, panjenengan kok pengen membunuh saya. Saya ini darah daging panjenengan, kok bisa-bisanya pengen bunuh saya. Akan tetapi karena kesolehan bapak dan juga anak, maka apa yang dikatakan seorang anak? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tentunya hal tersebut tidaklah luput dari sebuah tarbiyah yang baik, tarbiyah yang bagus dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka disinilah pentingnya kita berusaha memupuk anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh. Kemudian bagaimana Nabi Ismail alaihi salatu wassalam kepada anaknya dan juga kepada keluarganya? Apa yang beliau katakan? Wa kana ya'mur ahlahu bis salati waz zakah. Yang mana Nabi Ismail alaihi salatu wassalam memerintahkan keluarganya dan juga anak-anaknya untuk salat dan juga untuk menunaikan zakat. Dikatakan fal amru bis salati waz zakati muhimmun jiddan fit tarbiyah, bahwa perintah untuk menjalankan salat, perintah untuk zakat sangatlah penting di dalam tarbiyatul aulad, dalam pendidikan anak. Salat hubungannya dengan Allah tabaraka wa taala. Zakat hubungan dengan harta, hubungan dengan muamalah. Maka salah satu cara agar menjadikan anak-anak kita tidak menjadi orang yang bakhil adalah ajarkan dari sejak dini bagaimana mengeluarkan zakat atau setidaknya sedekah. Kita beri mereka contohnya 1.000. Nak, silahkan ini 1.000 kamu gunakan untuk bersedekah, kamu berikan kepada siapa yang kamu inginkan. Kita latih dari sejak dini agar rasa bakhil, rasa pelit itu hilang dari tubuh anak kita. Karena kalau seandainya tidak diajari dari sejak kecil, maka yang terjadi apa? Kebakhilan, pelit, nggak mau tahu sesama, nggak mau membantu. Ya. Terlebih kalau kita melihat di zaman sekarang ini luar biasa. Bantuan itu penting sekali untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian dari kisah yang lainnya juga Nabi Yakub alaihi salam. Bagaimana Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Tatkala beliau di akhir hayat. Kalau kita melihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Di akhir hayat beliau tidaklah yang dikatakan, tidaklah yang ditanyakan, tidaklah yang dipersoalkan masalah warisan atau masalah hutang atau masalah duniawi. Tapi apa? Allah tabaraka wa taala mengatakan, am kuntum syahada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tatkala maut mendatangi Nabi Yakub alaihi salatu wassalam,
Beliau tanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang mau kalian sembah setelahku? Setelah wafatnya Nabi Yakub alaihissalam. Maka anak-anaknya yang saleh mereka mengatakan, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Ya wahai bapakku, tidaklah kami beribadah kecuali mengibadahi Tuhan yang engkau sembah, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga Tuhannya Nabi Ibrahim dan juga Ismail dan juga Nabi Ishak. Nenek-nenek, kakek-kakek mereka. Sama, yaitu beribadah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, yang ditanyakan kepada anak-anak mereka tatkala Nabiullah Yakub beliau meninggal dunia, hendak meninggal dunia. Bukan masalah warisan, nak nanti warisannya dibagi yang adil ya, bukan. Bukan masalah nak tolong nanti bayar hutang bapak ya, enggak. Akan tapi kalau seandainya anak yang soleh, maka akan memperhatikan. Ternyata hutang itu dibawa sampai mati, dibawa sampai nanti di akhirat. Maka anak-anak yang soleh akan menanyakan, apakah bapak saya punya hutang? Bukan malah diam, bukan malah sibuk ya, rebutan harta warisan, akan tetapi apakah bapak saya punya kesalahan, apakah bapak saya punya hutang, dan yang lain sebagainya. Yang intinya adalah mereka ingin agar kedua orang tua mereka bahagia di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ya seorang anak-anak yang saleh tatkala orang tuanya meninggal dunia. Maka kalau kita melihat dari sini Nabi Yakub alaihissalam sangat-sangat perhatian tentang masalah tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tatkala tauhid itu sudah kuat, maka insyaallah ta'ala akhlak yang mulia pun juga akan didapatkan oleh anak tersebut. Karena dengan tauhid seorang anak akan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala fi sirri wa alaniyah, mau baik dia sendiri ataupun terang-terangan dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam mentahqiq tauhid, dalam implementasi kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, dan juga kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, jarang sekali kita melihat orang mudah mengucapkannya, akan tetapi implementasinya itu yang jarang sekali kita lihat. Tatkala dia bersaksi bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, maka dia tidak akan berbuat syirik, maka dia tidak akan riya, maka dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan yakin bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, rasulnya, maka dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah kita tahu, tidaklah kita faham akan ajaran Islam ini kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Yusuf kalau kita melihat bagaimana Nabi kita Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya dan juga dengan bapaknya, kita melihat di sana ternyata banyak sekali ibrah, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dalam masalah tarbiyah. Yang pertama, al-alaqah al-qawiyah bainal abbi wal ibn, yaitu terdapatnya alaqah qawiyah, hubungan yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Ini yang harus bahkan wajib antara orang tua dengan anak. Kalau kita melihat ya antara orang tua, terkadang bapak dengan anaknya renggang. Karena apa? Bapaknya kerja di tempat yang jauh, akhirnya jarang bertemu dengan bapaknya.
lebih sering dengan ibunya. Iya kalau seandainya ibunya itu di rumah. Bagaimana kalau seandainya ibunya juga kerja? Ya, dahulu pas saat kita kuliah ada sebuah wawancara kita diminta untuk mewawancarai di SD. Salah satunya adalah sebab terjadinya kesenggangan antara anak dan juga orang tua. Dan ketika itu ya kita mencari responden dari SD tersebut, dan ternyata rata-rata orang tua yang ibunya itu sebagai pekerja dan juga orang tuanya sebagai pekerja, inilah yang menjadikan sebuah problem yang sangat besar dalam keluarga. Kenapa? Hanya ketemu ketika malam hari, hanya ketemu ketika makan, setelah itu istirahat, dan mungkin bisa bertemu dengan keluarga hanya di akhir pekan. Akhirnya apa? Hubungan antara anak dengan orang tua renggang. Dikarenakan apa? Keduanya sibuk dalam perkara dunia. Dengan alasan apa? Ini kan untuk anak kita, untuk kedepannya. Akan tapi dia lupa bahwa tidak hanya sekadar dunia saja yang menjadikan orang tersebut mampu untuk menghadapi dunia. Tapi dengan akhlak, dengan tarbiyah dari orang tua, itulah yang menjadi kunci kesuksesan dia dalam hidup di dunia ini. Itu yang pertama, al-alaqah al-qawiyah bainal abbi wal ibn. Yang mana hal tersebut diambil dari firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Yusuf ayat yang keempat. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Namanya kalau dalam bahasa Arab abati itu adalah panggilan kesayangan antara anak dengan bapak. Nih. Tapi kalau hanya sekedar ya abi itu hal yang biasa. Kalau ya abati dalam istilah kalau kita merujuk ke dalam kamus bahasa Arab, ya abati adalah sebuah ungkapan bahwa ada rasa cinta yang ada di sana. Ya. Panggilan khusus ya abati, ya ya ukhayya, beda dengan ya akhi. Kalau ya akhi sekedar biasa. Tapi ya ukhayya menunjukkan bahwa ada sebuah hubungan khusus yang terjadi antara dua orang tersebut. Nah, ini dari segi bahasa. Maka dengan adanya alaqah qawiyah antara anak dan juga dengan bapak, yang mana akhirnya bapak beliau Yaqub alaihissalam, apa yang beliau katakan? Jangan kamu kasih tahu ke saudara-saudara kamu tentang apa yang kamu mimpikan. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di anak itu didengar oleh orang tua. Nah ini Pak, yang terkadang kita akhirnya kurang peka dengan yang terjadi pada anak kita. Pulang sekolah, ayo nak, Masya Allah, Alhamdulillah pulang sekolah. Yang disuruh pertama kali, ayo cuci tangan kemudian makan siang. Apakah ketika makan siang ada obrolan-obrolan di sana? Jarang sekali kalau kita melihat. Maka disitulah momen. Nak, tadi di sekolah ada apa? Di sekolah sudah belajar apa saja tadi? Apakah ada masalah dengan teman-temannya? Ataukah ada bla 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 bla? Kita tanyakan kondisi mereka. Yang sebelumnya kita nggak tahu kalau seandainya tanpa kita tanya. Ternyata tahu-taunya apa? Setelah ada panggilan dari guru BK, Pak, tolong besok hari ini tolong datang ke sekolahan, atau seandainya di pondok sama kesantrian, Pak, tolong tanggal ini ke pondok. Ternyata ada kasus di sana. Selama ini kita apakah pernah bertanya dengan anak-anak kita? Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang terjadi, perubahan yang terjadi pada diri mereka? Kalau kita melihat para ulama di zaman dahulu ditanya sama ibu mereka, nak, kalau kamu nih belajar, kalau nggak ada perubahan, lepaskan belajarmu. Karena khawatir kalau seandainya kamu belajar lebih, menjadi bumerang
bagi dirimu kelak di akhirat. Itu kalau ulama salaf. Ditanya, perhatian. Jangan sampai apa yang dipelajari oleh mereka, ilmu yang telah mereka pelajari menjadi kesombongan bagi mereka, menjadi ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Kemudian ibrah yang lainnya atau hal yang dapat kita ambil dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah al-akhdhu bi haytatil hadar wal hadar min kaidil a'da. Ya. Artinya bahwa jangan sampai ya kita membiarkan anak kita pada jeratan musuh-musuh musuh-musuh dari kaum muslimin. Jangan sampai anak kita masuk atau terjebak dengan a'da, musuh-musuh mereka. Ini yang harus kita perhatikan. Dan di zaman kita sekarang ini luar biasa, musuh-musuh kaum muslimin tidak hanya di depan mata atau tidak hanya terlihat saja. Ternyata yang kasat mata pun juga banyak. Banyak kasus kalau kita melihat dan keluhan, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Banyak sekali kemarin ya orang tua mengeluh, Ustaz, kok anak saya ini sukanya muncak terus, Ustaz, padahal pandemi. Itu salah satunya. Ada juga yang mengatakan, Ustaz, kok kita mendapati na'udzubillah anak kita kok ngumpulnya dengan orang-orang yang gak benar ketika di rumah. Sebuah pertanyaan yang menjadikan kita tertawa. Dalam hati, Pak, Bu, itu baru berapa bulan kita yang sudah ngurus anak-anak panjenengan beratus-ratusan orang, itu sudah mengurus berapa lamanya. Dengan kesabaran, dengan kita nasihati setiap harinya, itulah yang kita lakukan. Adapun semuanya taufik kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang menjadi kewajiban kita adalah menyampaikan, mengajari, kemudian perkara hidayah kita kembalikan kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian yang berikutnya adalah taujihatul aba fi bina'i mustaqbali auladihi wa tanmiyati tumuhatihim. Yaitu apa? Memberikan arahan-arahan kepada anak untuk ke depan mereka. Untuk masa yang akan datang. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala masih di dalam surat Yusuf ayat yang ke-6, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abwayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Maka di sinilah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam memberikan motivasi, memberikan arahan-arahan yang mana arahan-arahan tersebut bermanfaat untuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di kemudian harinya. Yang mana Nabi Yusuf kita tahu diberikan ilham oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memahami, untuk paham ilmu-ilmu tafsir dalam mimpi. Ya. Dan kemudian anak-anak yang lainnya walaupun ketika itu membuat kaid, membuat permusuhan terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tatkala anak-anak yang lainnya sudah bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah menerima taubatnya dan mereka pun menjadi anak-anak yang saleh. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya adalah al-adlu bainal aulad. Harus bersikap adil terhadap anak-anak kita. Hal ini kita lihat bagaimana ya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memiliki rasa iri, memiliki rasa dengki dengan mereka mengatakan idz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin.
merasa bahwa ada sesuatu yang dilebihkan. Walaupun kita tidak suudzon kepada Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam, akan tetapi para ulama mengatakan hendaknya seorang orang tua yang namanya cinta itu tidak bisa dibagi dengan rata. Akan tetapi janganlah sampai kita menampakkan rasa cinta kita kepada salah satu dari anak-anak kita terhadap anak-anak yang lain dengan nyata. Dalam masalah rezeki memang harus adil. Tapi dalam masalah cinta, masalah kasih sayang, bahkan sampai pun di dalam ta'addud, ya, kalau kita membicarakan tentang masalah ta'addud, yang menjadi kewajiban bagi seorang suami adalah adil di dalam nafkah, adil di dalam jadwal atau jatah dengan istrinya. Itulah yang menjadi kewajiban. Adapun masalah cinta, tidak ada yang bisa menjadikan cinta itu adil. Walaupun mungkin di mulut saya itu sudah adil, Pak Ustadz. Rasa cinta saya itu insya Allah sama rata. Kalau seandainya 4 ya 1-1. Enggak. Tapi rasa cinta itu tidak bisa adil sama sekali. Kemudian yang kelima adalah daruratul la'bi lil atfal. Masa-masa kecil mereka memerlukan yang namanya al-la'ab, permainan. Hal inilah yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Yusuf ayat yang ke-11 dan ke-12. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Wahai bapak kami, hendaknya engkau menjadikan Yusuf itu bersama kami. Kita ajak main, nanti kita akan menjaganya, kata saudara-saudaranya. Dan apakah Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam kemudian mengatakan, oh jangan main-main, enggak boleh. Tapi diberikanlah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam kepada saudara-saudaranya. Ya, dan inilah pentingnya masa-masa mereka untuk diberikan haknya. Ada waktu mereka untuk bermain. Ada waktu kita memberikan tarbiyah. Ada waktu kita memberikan nasihat-nasihat. Tapi jangan sampai hak mereka sebagai seorang anak yaitu bermain itu ditinggalkan. Bahkan kalau kita melihat dahulu Anas ibn Malik. Masih kecil beliau. Akan tapi beliaulah yang membantu menjadi khadim sebagai pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Anas bin Malik berjalan di pasar. Anas bin Malik ketika itu melihat, ya Allah, anak-anak pada main. Pengen rasanya. Ngelihat terus apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan Anas untuk bermain dengan teman-temannya yang ada di pasar tersebut. Ada hak bagi anak-anak kita untuk main. Ya. Maka jangan sampai kita membatasi, ya, apalagi kalau dalam ilmu pendidikan bahwa waktu mereka untuk bermain disitulah akan terbentuknya karakter-karakter yang ada. Ya. Kalau kita taruh di dalam rumah tersebut kasihan. Ya, apa bedanya dengan ayam pedaging yang ditaruh di kandang terus. Kasihan. Kemudian dan kisahnya Nabi Luqman alaihissalam, ada yang mengatakan beliau adalah orang yang saleh. Ya. Ada yang mengatakan beliau juga nabi. Wallahu taala alam bisawab. Kita tidak akan bahas hal tersebut. Dikatakan bahwa dalam kisahnya Luqman alaihissalam terdapat sebuah faidah yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah tahdzir minasyirik. Memberikan warning, memberikan pengertian akan bahayanya perbuatan syirik. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim." Bahwa perlu katakan
wahai anakku, jauhilah kamu perbuatan syirik, karena syirik adalah ladzulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Dan inilah yang dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang itu bertaubat dengan taubatan nasuha. Bahkan dengan syirkul akbar dapat hubutu amal, dapat menghilangkan pahala dari amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Wal a'yadu billah. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayarzuqana tauhid illa mamatina, amin ya rabbal alamin. Kemudian perintah untuk birrul walidain. Nah ini Pak, buah daripada anak yang soleh akan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau seandainya kita tidak pupuk dari mereka dari sejak kecil, maka apa yang terjadi? Banyak kasus orang tua, bahkan beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar orang tua kepalanya dipenggal sama anaknya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada cuma gara-gara nggak dibelikan HP, orang tuanya disiksa. Ada. Semuanya terjadi karena terbiah yang salah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Atau mungkin jangankan terbiah yang salah, mungkin kita biarkan anak-anak kita. Mau jadi apa ya tafadhol, mau seperti ini ya silahkan. Maka inilah orang tua yang tidak amanah, yang padahal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan yurabbihim, mentarbiah mereka, memberikan ajaran kepada mereka. Itulah orang tua yang ingin menghilangkan neraka dari diri-diri anak-anak kita ataupun keluarga-keluarga mereka. Karena waktu sudah jam 5 seperti yang dikabarkan, ya, ada kisah terakhir yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan inilah yang hendaknya kita perhatikan, yaitu kisah beliau tatkala di zaman dahulu ada seorang raja yang mana memiliki anak perempuan. Anak perempuan tersebut ketika meminta apapun diberikan, nggak ada ditolak. Sampai pada suatu ketika anaknya ketika belajar ayat qu anfusakum wa ahlikum nara, maka semenjak itu tidaklah meminta kepada raja tersebut sampai rajanya heran. Dan ditanya terus ditanya, barulah beliau menjawab. Anak tersebut mengatakan, wahai ayahanda, cukuplah engkau selamatkan dari neraka, maka itu sudah cukup bagiku untuk meminta kepadamu. Maka seketika itu raja tersebut menangis. Kenapa? Karena selama ini dia lupa akan akhirat untuk anak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau seandainya ada kekurangannya, semuanya datang dari pribadi. Kesalahan semuanya datang dari pribadi dan juga datang dari syaitan. Wa na'udzubillah summa natubu ilaih. Wa apabila ada kelebihannya, kesempurnaannya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Nas'alullaha tabaraka wa taala ay yarzuqana al-ikhlas, wa nas'alullaha tabaraka wa taala ay yarzuqana al-ikhlas wal amal as-salih. Wa nas'alullaha tabaraka wa taala al-istiqamata fi talabati al-ilmi ya rabbal alamin. Allahumma arzuq ahlana min ibadika as-salihin as-sabirin المطيعين لله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.